اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بيت السالك خلف جدران البيت السالكين تشمع تشابه في صمت عميق، فصوت المحبة لا يكون دعيما جهورا، ولكنه يجري رحمة تنساب في الأرواح. ليس بيت مجرد المعاوة، بل هو طريق إلى حضرات الإلهية. هنا يمسح الزوج عانعه وترعى زوجته بقلب طهير نقي. ليس أساس الجميل ما يطهر النفوس، بل الصبر عند الفقر والشكر عند الكفاية. وليس العقد وحده ما يثبت الأزواج، بل النية لله هي التي تحيي الحياة. على معدة بسيطة تبذر سكينة بدعاء خاشع، وفي حضن ليل شاك تشري الرحمات فتغسل جراح زمان. هذا بيت زوية الخفية، وزوج والزوجة فيه أستزان في صبر، والأبناء كتاب مفتوح، والمحابة ذكر المتجادر في الأعماق. كل غضب يخبت، وكل كلمات لطيفة تقال هي مجحدة تطهر القلب، وهي مقام يرتقي بصاحبه. يا سالكين، لا تحتكر بيتك، ففيه يربيك ربك. ليس فقط عبر سجادة طويلة، بل من خلال الغسل والتعب والنظار سامت. إن كنت صبيرا تحب لله ومخلصا تخديم لله، فبيتك روضات طاهرة، وزوجك طريق إلى الإله. Ini sebuah puisi yang indah ya. Ini puisi yang penuh nasihat lah. Judulnya itu Baitus Salik. Artinya itu rumah tangga seorang yang menempuh perjalanan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini puisi yang mana isinya adalah tentang orang yang mengenal Allah tapi dia udah berumah tangga tuh. Nah, kayak gitu. Jadi orang yang sedang berjalan menuju Allah, mengenal Allah dalam segala kehidupannya, menghadirkan Allah dalam setiap hari-harinya, dan dia udah berumah tangga kayak gitu. Jadi ya nggak ada alasan untuk kamu menghadirkan Allah tuh, saya sibuk dengan anak, istri, suami, nggak ada. Nah, jadi ada puisi ini, unik puisi ini. Jadi
Ana bacakan tadi. Nah, ini artinya kurang lebihnya begitulah. Baitus salik, rumah tangga orang yang sedang menempuh perjalanan kepada Allah. Jadi bahkan dia jadikan rumah tangganya sebagai mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Jadi di balik dinding rumah yang senyap kan gitu. Khulfa judranil baiti sadikin. Jadi apa? Khalfa judranil baiti sakin. Jadi di balik dinding rumah yang sakin, senyap, itu terdengar tasbih dalam diam. Suara cinta tak selalu lantang, namun mengalir sebagai rahmat yang dalam. Ini artinya ya, Anda bacain. Ia bukan sekedar tempat berteduh, namun jalan menuju Zat yang Maha Kasih. Saat suami menyeka letih dan istri merawat dengan hati yang bersih. Bukan perabot yang indah yang menyucikan, tapi sabar saat miskin, syukur saat cukup. Bukan hanya akad yang mengikat, tapi niat karena Allah yang membuatnya hidup. Di meja makan yang sederhana, ada sakinah yang ditabur dengan doa, diperlukan malam yang diam. Ada rahmah yang membasuh luka-luka zaman. Rumah ini zawiyah. Pasangan adalah guru yang sabar. Anak-anak adalah kitab yang terbuka untukmu. Dan cinta adalah zikir yang mengakar di dalam sanubarimu. Setiap amarah yang ditahan, setiap kata lembut yang diucapkan adalah mujahadah yang mensucikan, adalah makom yang terus dinaikkan. Wahai salik, jangan remehkan rumahmu. Di sanalah Tuhan mendidikmu. Bukan hanya lewat sejadah panjang, tapi lewat cucian, peluh, dan tatap yang tenang. Jika engkau sabar mencintai karenanya, jika engkau ikhlas melayani karenanya, maka rumahmu adalah taman suci dan pernikahanmu adalah jalan menuju ilahi. Masya Allah. Ya, ini saya ulangi lagi. Baitus salik, khalfa judranil baiti sakin. Di balik dinding rumah yang senyap, tusma tasabihu fi sumti amik. Terdengar tasbih dalam diam. Fasautul mahabbati la yakunu daiman jahurah. Suara cinta tak selalu lantang. Walakinnahu yajri rahmatan tansabu fil azwah. Namun mengalir sebagai rahmat yang azwah, yang mendalam. Laisal baitul mujarradal ma'awah. Dia bukan, rumah tangga itu bukan sekedar tempat berteduh. Bal huwa tariqu ila hadratul ilahiyah. Namun rumah tangga itu menjadi jalan menuju Zat yang Maha Kasih. Hina yamsahu zawjul ana'ah. Saat suamimu menyeka letihnya, wa tar'a zawjatu biqalbi tahiri naqiyah.
dan istri merawat dengan hati yang bersih. Laisa asasu jamilu ma yutahhirul nufusa. Bukan perabot indah yang mensucikan, bali sabru indal faqri wasyukru indal kifayah. Tapi sabar saat miskin, syukur saat cukup. Walaisal aqdul wahdahu ma yurbitul azwah. Bukan hanya akad yang mengikat, balin nayatul lillahi hiyallati tuhyil hayah. Tapi niat karena Allah yang membuatnya hidup. Ala ma'idatul basitotin zaru sakinatu bi du'ain khashiin. Di meja makan yang sederhana ada sakinah yang ditabur dengan doa. Wa fi khidni laili sakin tasri rahmatul fataghsilu jirahaz zaman. Di pelukan malam yang diam ada rahmat Allah yang membasuh luka-luka dalam perjalanan kamu dalam zaman-zaman. Hadzal baitu zawiyatul khafiyyah wa zawjatu fihi astadani fi sabri. Rumah ini, rumah tanggamu itu zawiyah, dan pasanganmu, suamimu adalah guru untuk istrinya, dan istri adalah guru untuk suaminya. Maka bergurulah dengan sifat yang sabar. Wal abna'u kitabul maftuhu. Dan anak-anakmu adalah kitab-kitab yang kau pelajari. Wal mahabbatu zikrul mutajaddiru fil a'maq. Dan cinta antara suami dan istri adalah zikir yang mengakar. Kullul ghadabil yuqbat wa kullu kalimatil latifatul tuqul. Setiap amarah yang ditahan, setiap kata lembut yang diucapkan adalah apa? Hiya mujahadatul tutahhiratul qalb wa hiya maqamul yartaqi bi sahibi. Apa itu? Adalah mujahadah yang mensucikan. Jadi kalau kamu menahan amarahmu dalam rumah tanggamu, itu mujahadah yang membawa kepada kesucian. Dan bila kau sibuk dan kau selalu melontarkan kalimat-kalimat yang lembut, itu adalah makom yang akan terus dinaikkan. Ya salikan, la tahtaqiru baitak, fafihi yurabbika rabbuk. Wahai orang-orang yang menempuh jalan-jalan menuju Allah, jangan remehkan rumah tanggamu. Di sanalah Allah mendidikmu. Laisa faqat abra sajadatil tawilah, bal min khilalil ghasli wat ta'ibu wan nadharis sabit. Wahai Salih, jangan remehkan rumahmu. Di sanalah Tuhan mendidikmu, bukan hanya lewat sejadah panjang, tapi lewat
sucian, peluh, dan tatap yang tenang. Jadi Allah itu mendidik kita ya dari kalau istri dengan dia bersih-bersih, mencuci. Kalau laki-laki dia cari nafkah, lalu letih dan peluhnya. Dan dia tetap tenang ketika menghadapi buruknya pasangannya. Lalu apa? In kunta sobiron tuhibulillah wa mukhalisan tahdibulillah. Jika engkau sabar mencintai karenanya, karena Allah. Jika engkau ikhlas melayani karena Allah, apa? Fabaituka rawdatu tahirah wa zawjuka tariqu ilal ilah. Jika engkau sabar mencintai pasanganmu karena Allah, jika engkau ikhlas melayani pasanganmu karena Allah, maka rumahmu adalah taman-taman yang suci dan pernikahanmu adalah jalan menuju ilahi. Masya Allah. Dalam ini, puisi ini dalam. Puisi ini dalam, puisi ini. Makanya di sini rumah tangga itu sakral ya. Dalam Islam itu luar biasa. Makanya dalam pandangan sufi itu hubungan suami istri itu bukan sekedar ikatan fisik atau kontrak sosial kayak gitu. Kan kita udah nikah jadi seakan-akan kontrak sosial gitu. Oh saya suaminya ini, saya istrinya ini kayak gitu. Enggak. Nah, hubungan suami istri itu lebih dari itu. Makanya malah hubungan suami istri itu bagaikan manifestasi lah dari perjalanan spiritual menuju Allah. Ya, jadi kalau kamu ingin meletakkan, kamu punya kelebihan. Bila kamu ingin menuju kepada Allah, maka jalannya apa kayak gitu? Ya istrimu. Kalau kamu seorang suami, kalau kamu seorang suami ya istrimu. Kalau kamu seorang istri ya suamimu. Itu jalan menuju Allah. Makanya guru kita Syekhul Ahmad Al-Khairi itu bilang apa? Ketika engkau melihat istrimu, maka ketika engkau menyakiti hatinya, engkau menyakiti hati Rasulullah SAW. Kan itu kata guru kita. Bila engkau melihat suamimu, bila engkau menyakiti hati suamimu, maka engkau menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suami istri itu tajali dari dua perkara gitu. Makanya kan Allah dalam Quran, aku menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Kenapa? Karena sifat Allah itu Rahman Rahim. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Allah punya sifat yang secara umum dan Allah punya sifat yang secara khusus dalam pemberian, dalam mewujudkan sesuatu, dalam menciptakan sesuatu. Seperti itu. Maka manifestasi, penampakan jalan-jalan kedekatan kepada Allah dalam rumah tangga, kalau engkau seorang suami ya istrimu, kalau kau seorang istri ya suamimu. Seperti itu. Nah ini kan kita ini nggak bisa sabar. Makanya rumah tangga itu dalam sufi itu salah satunya menjadi cermin cinta ilahi. Dalam pandangan para wali-wali Allah, cinta antara suami dan istri adalah bayangan dari cinta Allah kepada makhluknya, hambanya ya. Dan utama makhluk dan hamba adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat pasangan itu ya sebagai tajalli perwujudan dari sifat-sifat ilahiyah, seperti kasih sayang, rahmat, kelembutan, lutfnya Allah, dan pemeliharaan sifat robbaniyahnya Allah. Makanya ada ungkapan itu, pasanganmu itu adalah jalanmu kepada Tuhan, kan, kepada Allah. Jangan lihat pada dirinya, tapi lihat padanya yang menitipkan cinta itu di dalam hatimu, kan gitu.
Kita itu awalnya dengan cinta gitu, menikahinya, melamarnya. Tapi dalam rumah tangga kau hina dia, kau katain dia, kau caci dia. Makanya di mana itu cintamu itu? Makanya dalam hikam khairiyah itu, al-hub sababul wujudil alam. Cinta itu sebab tampilnya seluruh alam semesta dan seisinya. Bila awalnya tercipta dengan cinta dan akhirnya pun ditutup dengan cinta kehidupan ini, maka kenapa di antara awal dan akhir kau tidak menemukan cinta? Nah, ini kan penyakit. Manusia pun begitu. Ketika dia melamar dan menikahi seseorang dia dengan cinta. Tapi dalam perjalanan yang diawali dengan cinta, kenapa tidak ada cinta? Itu sebab kita dihijab dengan sifat binatang kita. Maka itu ditempa dengan zikir, ditempa dengan engkau datang kepada seorang syekh, seorang guru, lalu kau diberikan zikir untuk mendidik rohanimu agar diangkat tuh sifat-sifat binatangmu itu. Sehingga kau sadar bahwa pasanganmu itu adalah jalan engkau menuju Allah. Maka Imam Ibnu Hambal itu apa itu? Ketika dia lagi ngajar ngaji, Imam Ibnu Hambal, yang mazhab Hambali kan, mazhab itu ada 4, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki kan gitu. Imam Ibnu Hambal itu lagi ngajar, muridnya ada 2000 lebih, 2000 lebih, ribuan muridnya. Dia lagi ngajar, istrinya datang, dia lempar itu ompreng, "Kreng, kamu ini ngajar mulu kamu tiap hari sama anak muridmu aja, bukannya bantu aku di rumah," kayak gitu. "Ini anakmu belum diurus," kayak gitulah. Istrinya ngomel-ngomel, padahal sudah ada memang watak istrinya cerewet atau kurang bersyukur, padahal memang sama Imam Ibnu Hambal udah dipenuhi apapun, udah dipenuhi setiap yang memang harus telah dipenuhi dalam Islam. Gak ada kurang satu apapun. Tapi kata Imam Ibnu Hambal apa? Imam Ibnu Hambal gak ngomong apa-apa, diam aja dia di depan ribuan muridnya. Bahkan sampai anak kandungnya saja, anak yang dari ibunya saja, yang dari istrinya itu, anak kandungnya yang ngaji sama dia bilang, anaknya ngomong sama Imam Ibnu Hambal, "Ayah, carilah istri yang lain, menikahlah, ceraikan dia. Aku kasihan padamu, ayah." Ini anak kandungnya, anak dari istrinya tadi yang ngomel-ngomel. Segitunya itu. Tapi apa kata Imam Ibnu Hambal? "Hai anakku, bila bukan aku yang menyabarinya, siapa? Bila bukan aku yang menaunginya, siapa? Kalau bukan aku, mungkin dia akan dizolimi dengan sifat dan watak yang buruknya." Nah, dari sini kan kita bisa belajar hikmah itu, bahwa Imam Ibnu Hambal ini memahami bahwa pasanganmu itu adalah jalan engkau untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rumah tangga itu sebagai sarana pensucian diri. Makanya interaksi suami istri itu menguji sifat-sifat jiwa nafsiyah. Jadi kadang kita kan lihat dulu suami ganteng banget, udah nikah kok tidur mulu, kok ini mulu, udah dibawanya emosi, udah ditahan tuh emosi. Lihat istri waktu sebelum nikah kok indah banget. Iya, setan kan begitu menghiasinya. Kalau sebelum pernikahan mah indah semuanya. Kalau engkau ingin tahu cinta yang sesungguhnya ya dalam pernikahan. Kalau engkau ingin tahu cinta yang sesungguhnya dalam pernikahan. Kalau sebelum pernikahan itu cinta palsu. Setan memoles cinta sebelum pernikahan itu, wah indah banget. Tapi setelah menikah, wah disitulah makanya masuk tuh dasim untuk membuat suami istri bercerai itu. Makanya sarana pensucian jiwa ya. Jadi rumah tangga itu sarana pensucian jiwa menurut para wali-wali Allah. Yang mana interaksi suami istri itu menguji sifat-sifat jiwa nafsiyah, seperti ego, marah, sabar, syukur. Makanya dalam tasawuf rumah tangga itu adalah
medan latihan spiritual. Bahkan Imam Syafi'i itu bilang apa? Madrasatul Aulia, ya, huwal bait. Kalau madrasahnya para wali Allah adalah rumah tangga. Nah, kayak gitu. Kalau kau ingin tahu madrasah, tempat pendidikannya para wali-wali Allah, yang rumah tangga. Kayak gitu. Wah, kamu rajin ibadah, sholat malam, zikir ribuan, mungkin sampai bisa terbang gitu zikirnya kayak gitu. Kalau ada yang bisa terbang, tapi ya nggak ada lah kayak gitu. Taruhlah begitu, sampai zikirnya bisa jalan di atas air. Tapi ketika kamu dilempar piring sama istrimu, kamu emosi, batal kewalianmu. Kayak gitu, batal kewalianmu. Kamu bisa jelasin kayak Anda gitu ya. Anda kan lagi jelasin nih ilmu sama antum kayak gitu tentang rumah tangga. Tiba di rumah tangga sendiri nggak bisa sabar ngadepin istri, batal kewaliannya itu. Seperti itu. Makanya madrasatul aulia wal bait. Makanya madrasahnya para wali-wali Allah ya rumah tangga. Makanya interaksi suami istri itu menguji sifat-sifat nafsi ya, seperti ego, marah, sabar, dan sifat syukur ya. Makanya dalam tasawuf rumah tangga adalah medan latihan spiritual. Makanya dengan bersabar terhadap kekurangan pasangan, seseorang mendidik jiwanya untuk tunduk kepada Allah, bukan kepada hawa nafsunya. Dan juga rumah tangga itu menjadi makna mahabbah, cinta yang murni. Kalau kau ingin tahu kecintaan murnimu mana, ya udah dalam pernikahan. Kalau sebelum nikah mah setan yang mulai seperti Anda jelaskan tadi. Makanya cinta suami istri itu dalam tasawuf bukan cinta bersyarat. Seorang suami tidak mencintai istri hanya karena kecantikannya saja, dan sebaliknya istri tidak mencintai suami hanya karena nafkahnya saja. Makanya mereka saling mencintai karena Allah. Nggak bisa kalau kau tidak mencintai Allah dulu, kau nggak bisa mencintai pasanganmu. Maka inilah yang disebut sebagai mahabbah fillah. Engkau mencintai pasanganmu karena Allah. Itulah yang disebut dengan cinta karena Allah. Nah, kita kan enggak. Seperti yang ini ya, yang saya jelasin terakhir kali lah di voice note itu. Di voice note sebelum ini, bahwa ya ketika kau mencintai suamimu, cintai dulu Allah, maka Allah akan mencintai suamimu. Maka bisa kau mengatakan aku mencintai suamiku karena Allah, karena kau cintai Allah dulu. Jadi suami gak masuk di hati. Suami juga, engkau mencintai istrimu karena Allah. Enggak, kau cintai dulu Allah, nanti Allah yang mencintai istrimu. Baru kau bisa mengatakan aku mencintai istriku karena Allah. Karena ada Allah letakkan, karena kau melihat cinta ilahi pada istrimu. Dan cinta ilahi itu bukan berarti istrinya harus soleh, harus enggak. Hakikat melihat buruknya manusia itu dengan pandangan hakikat, dan melihat buruknya diri dengan pandangan syariat, sehingga kita nggak sibuk menghukumi aib orang lain itu. Nah, kita kan belajar agama bentar sibuk mengkomenin ibadah orang kan gitu. Baru mondok, baru belajar agama, baru ikut pengajian bentar udah sibuk menilai ibadah orang lain. Nah, ini penyakit namanya. Ini penyakit namanya. Makanya kalau ada kekurangan dari pasangan kita, sadar dirilah. Bukankah Al-Quran bilang suami istri itu adalah cermin? Nah, seperti tadi yang Anda jelaskan pertama kali, rumah tangga itu cermin. Kalau kamu pingin istrimu benar, ya kamu benar dulu. Kalau kamu ingin suamimu benar, ya kamu juga menata dirimu juga kayak gitu. Dan jangan sibuk melihat aibnya kayak gitu. Sibuk aja memperbaiki hubunganmu kepada Allah, kan seperti itu. Nah, kita nggak sibuk agar suami kita benar sesuai hawa nafsumu, walaupun pakai dalil agama. Kita pingin istri kita benar sesuai hawa nafsumu,
sesuai hawa nafsumu, walaupun dengan dalil agama, tapi sesuai hawa nafsumu. Nah ini kan penyakit, akhirnya rumah tangganya makin panas, akhirnya cekcok. Makanya nggak jaminan ya. Saya punya teman itu, suaminya mondok habis 30 juz di Bandung itu, kan punya kenalan. Istrinya juga mondok habis 30 juz, sudah lama mondok. Nggak jaminan rumah tangganya hadap, berantem, cerai bahkan sekarang. Jadi nggak jaminan. Makanya kalau rumah tangga nggak pakai yang ruhani, nggak bisa. Makanya madrasatul aulia wal bait itu rumah tangga, madrasahnya para wali-wali Allah ya rumah tangga. Kalau kamu udah hafal 30 juz, mondok lama, belum kuji kalau belum rumah tangga. Wali-wali Allah itu apa sih? Dia telah meletakkan sifat-sifat lembut di dalam jiwanya. Dia udah menghilangkan ego, amarah, aniniah diri, keaku-akuannya. Dia hanya sibuk menghamba kepada Allah dan memperbaiki hubungannya kepada Allah dan Rasulnya melalui zikir, dengan sholat dan ibadah. Seperti itu. Sehingga dia dibimbing dengan seorang syekh, seorang guru lah. Dan juga rumah tangga dalam pandangan wali Allah itu sebagai wasilah menuju kemakrifatan, kedekatan kepada Allah. Jadi ketika hubungan suami istri itu dibangun di atas sifat ikhlas, di atas kasih sayang, di atas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tangga yang seperti itu menjadi madrasah kemakrifatan, menjadi tempat belajar mengenal Allah. Maka setiap pelayananmu kepada suamimu, setiap pelayananmu kepada istrimu, setiap kebaikanmu kepada suamimu, kebaikanmu kepada istrimu, dan setiap kelembutan engkau kepada pasangan-pasanganmu, itu bernilai ibadah di sisi Allah dan dihitung sebagai zikir yang lembut, zikir yang penuh rahasia lah. Syiarah wazikru syiarah, sebagai zikir yang syiarah itu bahasa Indonesia terselubung, tapi bukan zikir yang terselubung, tapi dianggap zikir dengan nilai yang penuh rahasia lah, seperti itu. Jadi rumah tangga itu wasilah ya untuk menuju kedekatan kita kepada Allah. Maka kalau engkau ingin tahu bagaimana engkau dengan istrimu besok di akhirat, ya dia tanya rumah tangga. Kalau banyak berantem ya udah neraka dua-duanya di akhirat nanti. Makanya kan seperti itu kata Imam Nawawi. Kau kalau ingin tahu bagaimana rumah tanggamu, bagaimana keadaanmu di akhirat besok, ya kalau rumah tanggamu sering berantem, kamu nggak bisa sabar, suamimu nggak bisa sabar, ya udah dua-duanya di neraka itu. Tapi kalau satunya ego, emosi, satunya sabar, maka kesabaran itu menunjukkan dirimu untuk selamat di akhirat. Toh nanti di akhirat masing-masing kok kita nafsi-nafsi. Istri akan nuntut kepada suaminya, suami akan nuntut kepada istrinya, anak akan nuntut kepada orang tuanya. Kayak gitu. Maka putus semua hubungan. Kan gitu kata Allah. Diputus semua hubungan, sehingga manusia itu masing-masing besok di akhirat. Maka cintai pasangan kita itu karena Allah, jangan karena hawa nafsu kita. Paham gak? Paham ini kan ya? Paham ya? Ini dipahami dengan baik nih untuk hal yang satu ini. Jadi diulang-ulang di kajian. Dan selanjutnya adalah rumah tangga itu sebagai bila engkau ingin tahu bagaimana penyakit zahir batinmu, ya di rumah tangga. Makanya rumah tangga itu ya dalam wilayah para wali itu ya sebagai keseimbangan zahir dan batin lah, bukan keseimbangan, maaf. Ya tahu, kalau kamu tahu rusaknya zahir batinmu, ya lihat di rumah tangga aja. Makanya
para wali-wali Allah itu apa ya? eh, eh, Tidak apa ya? Ibaratnya para wali-wali Allah itu bahasa Indonesianya nih, em, tunggu. Bahasa Arabnya ini agak susah. Hmm. Oh ya. Jadi para wali-wali Allah itu nggak ada kompromi lah, kayak gitu. Nggak ada kompromi, kayak gitu. Antara dunia dan akhirat itu nggak ada kompromi. Jadi kalau dunia itu perkara yang udah selesai, akhirat perkara yang belum selesai, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi hubungan biologi seorang suami istri pun bisa menjadi ibadah, kayak gitu. Makanya kalau kata guru kita itu Syekhuna Ahmad Al-Khairi Ar-Raddi itu, beliau bilang baituka, rumah tanggamu itu wakulun ibadah, semuanya ibadah. Engkau mencium kening istrimu seperti mencium Hajarul Aswad, kan gitu ya. Engkau seorang istri yang meminta berjimak dengan suaminya, maka membuat cemburu semua penghuni surga, kan gitu ya. Menggenggam tangan istri, menggenggam tangan suami, maka berguguran semua dosa, ya gitu ya. Lalu saling menatap suami istri karena cinta, itu jaminan surga, kan gitu. Mencium tangan istri, jadi kalau kita salaman kan kita dengan sombongnya nih para suami yang ngasih tangan kita untuk istri. Kalau kita cium tangan istri kita, itu jaminan surga. Itu dahsyat, banyak perkara-perkara dalam rumah tangga ini yang perlu kita pelajari. Dan sebenarnya rumah tangga ini indah kalau ada ilmunya, kan seperti itu. Maka hubungan biologis saja suami istri pun bisa menjadi nilai ibadah, saking luar biasanya Islam, kayak gitu. Jika dia ketika ingin melakukan hubungan biologis itu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kan ibadah yang sebaik-baiknya ibadah, kalau kata Syekhuna Ahmad Al-Khairi itu, sebaik-baiknya ibadah yang bisa mencabut penyakit hati dan mengeluarkan makhluk di dalam hati itu apa? Berjimak dengan istrinya, berjimak dengan suamimu. Kenapa? Karena liur dengan liur bersatu, tubuh dengan tubuh bersentuhan, nafas dengan nafas. Wah, luar biasa itu. Islam ngajarin itu dalam kitab Uqudul Zain, Qurratul Uyun. Kenapa? Karena ada rahasia besar di situ Allah berikan antara Adam dan Hawa itu. Antara manusia, antara laki-laki dan perempuan itu memiliki rahasia besar dalam kehidupan ini, dalam perjalanannya, dalam menuju Allah besok. Kita ini kan dari Allah kembali kepada Allah gitu. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu kenapa antara datang dan kembali kita nggak mendapatkan Allahnya itu? Kan lucu manusia yang seperti ini. Malah dia hidup seenaknya saja itu. Dia lahir nggak. Kamu itu lahir di bedong, kembali kepada Allah juga di bedong. Kamu punya apa? Nggak punya apa-apa manusia. Kamu lahir di bedong, pulang di bedong. Maknanya dikafanin ya, paham ya? Iya, kamu lahir telanjang, kembali pun telanjang gitu. Apa yang kamu punya? Apa yang kamu banggakan? Kalau kamu dari Allah dan kembali kepada Allah, kenapa antara datang dan kembalinya engkau tidak menemukan Allah? Betapa sia-sianya hidup di dunia itu.
Maka dahsyatnya rumah tangga itu untuk menyadarkan perkara seperti itu. Maka hubungan biologis pun menjadi nilai ibadah yang bila diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang mana hubungan intim bukan hanya kenikmatan fisik. Orang kalau misalnya hubungan biologis, dia fokus hanya kepada kenikmatan fisik. Binatang juga seperti itu. Tapi kan manusia nggak hanya kenikmatan fisik, tapi tentang bagaimana penyatuan batin. Kerasa nggak kamu itu? Dan ini bagi yang udah menikah ya, kan kerasa kamu itu. Ketika kamu melakukan hubungan biologis, itu loh batin kamu itu loh bersatu, rasain itu. Jangan nikmatnya aja yang dirasain. Makanya kalau nggak punya guru, siapa yang membimbing ini ilmu-ilmu begini? Ketika batinmu merasakan itu satu sama lain, maka hadir di situ sakinah, mawaddah, warahmah tuh, baru paham tuh. Tenang, sakinah itu tenang, mawaddah saling melengkapi, warahmah. Makanya kalau kamu ingin paham sakinah, mawaddah, warahmah, itu bisa sakinah, mawaddah, warahmah itu diamalkan dalam satu bentuk pengamalan. Apa itu? Hubungan biologis suami istri. Itu tiga-tiganya dilakukan itu. Sakinah ketenangan, mawaddah melengkapi, warahmah merahmati. Coba tuh. Itu hubungan biologis suami istri. Kalau diniatkan karena Allah, makanya kan Nabi ngajarin itu. Kita aja yang malas datang ke majelis taklim kan gitu. Lanjut ya, paham di sini ya. Dan juga rumah tangga itu sebagai jalan keutuhan tauhid. Para sufi percaya bahwa menyempurnakan hubungan itu dengan makhluk adalah bagian dari menyempurnakan hubungan dengan Sang Pencipta. Jika seorang suami gagal bersikap yang baik, yang lembut, yang kasih sayang terhadap istrinya, maka berarti ada kegagalan dalam tauhidnya gitu. Maka ia belum menempatkan Allah sebagai tujuan utama dalam segala aspek kehidupannya. Makanya ada ungkapan tuh dari para wali Allah itu apa? Jangan engkau cinta istrimu karena dia cantik, karena tubuhnya bagus. Kenapa? Karena itu semua akan tua dan rusak dan berubah. Cintailah ia karena Allah, maka cintamu akan kekal dan bertambah. Makanya dalam pandangan sufi, rumah tangga itu ya adalah salah satu jalan kesucian, thariqut at-tasfiyatu wa taskiyah. Jadi jalan penyucian hati dan jiwa. Maka jika dijalani dengan niat yang benar dan dibingkai oleh tauhid yang baik, rumah tangga bukan sekedar tempat tinggal bersama, tapi adalah madrasah rohani. Ya, di mana seorang diuji ditempa dengan itu dan ditumbuhkan menuju kemakrifatan, pengenalan hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Sehingga apa? Gugur sifat egonya. Dalam rumah tangga seseorang yang tidak bisa menyembunyikan sifat aslinya, gak bisa sabar, banyak marah, rakus, ikhlas, dan cintanya binatang dan egonya memuncak, semua muncul dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bagi para wali Allah kayak gitu, kau sifat buruk pasanganmu yang seperti itu, ini ladang mujahadah, ladang perjuangan melawan, mendidik dirinya sendiri. Makanya bersyukur. Nah, seperti itu. Makanya hubungan suami istri adalah cermin untuk mengenal dan untuk mengalahkan dirimu sendiri. Maka tak ada yang bisa mensucikanmu seperti hidup bersama seseorang yang membuatmu bercermin tiap hari. Jadi kalau kamu bisa melihat dirimu pada buruknya pasanganmu, itu berarti engkau mendapatkan anugerah karunia dari Allah untuk bisa mendidik dirimu. Dan rumah tangga adalah tempat latihan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, mendidik jiwa ya maknanya ya, melalui akhlak, pengorbanan dan pengendalian diri. Ya, seorang suami ya mensucikan dirinya ya melalui tanggung jawab dan kasih sayang lah.
Makanya seorang istri itu mensucikan dirinya melalui pelayanan dan cinta dan ridho kepada suaminya. Semua ini mendidik jiwa untuk tunduk hanya kepada Allah, bukan kepada keinginan duniawi. Makanya kalau ada makhluk di sini ya nggak bisa seperti itu. Dan rumah tangga juga menjadi amal zahir yang membentuk batin. Makanya para wali Allah yang meyakini bahwa amal lahir, amal-amal zahir seperti memberi nafkah, memasak, mendidik anak, merawat pasangan yang sakit dan lain-lain lah, jika diniatkan karena Allah akan menjadi amal batin. Tapi kalau nggak diniatkan tidak diniatkan karena Allah, ya udah pasti menjadi keluhan itu ntar suatu saat. Percaya saya, pasti menjadi keluhan. Kenapa? Karena Syekhuna Ahmad Al-Khawri udah menjelaskan bahwa manusia kalau tidak ada rohani dalam rumah tangga sibuk menuntut. Makanya ada ungkapan tuh, setiap sendok yang kau suapkan ke mulut pasanganmu bisa menjadi zikir yang mensucikan jika disertai dengan niat kepada Allah. Sebagaimana landasan dari sebuah hadis kan, waktu itu pernah Anda ijazahkan ya, menyuapi makanan kan, yang mana barang siapa yang menyuapi makanan kepada istrinya atau saudara berimannya atau pasangannya, maka dia mendapatkan naungan khusus di akhirat kan dari Allah, yang mana doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu Anda ijazahin kan suap, menyuapi juga itu. Nah itu kan ijazah seperti itu, kita punya guru yang sanad hadisnya itu luar biasa. Bersyukur kita dapat ijazah seperti itu. Kan udah ada bagiin ya, udah ada ijazahin kepada antum lah. Ya amalin tuh, jangan pelit-pelit nyuapin istri, nyuapin suami, jangan pelit-pelit. Kenapa? Karena bisa menjadi zikir yang mensucikan jika disertai dengan niat karena Allah. Nah, baru tuh rumah tangga itu menjadi makom-makom para wali-wali Allah, seperti ketenangan, cinta yang tulus, kasih sayang yang mana itu hadir dari hadrah ilahiyah, itu kesadaran diri akan keagungannya Allah Subhanahu wa taala, menjadi tanda bahwa rumah tangga itu sedang diberkahi oleh cahaya kesucian dari Allah. Tanda-tanda ini adalah buah dari mujahadah dan keikhlasan ketika ya kita menempa diri kita dari berbagai macam aspek rumah tangga yang memang menyentil ego amarah kita, tapi kita tahan, kita sabar, kita ingat Allah, kita lampiasin itu dengan banyaknya berzikir. Sakit, pedih, saya nggak bisa Ustadz, ya nggak apa-apa, latih aja. Minimal kamu makom hamba itu yang paling rendah adalah sabar gitu. Dan rumah tangga itu menyatu dalam tauhid. Makanya para wali itu meyakini bahwa tujuan akhir dari pernikahan ya adalah tauhid. Yaitu menyatukan hati suami dan istri ya dalam satu tujuan. Yaitu apa? Allah. Makanya ketika cinta kepada pasangan tidak memalingkan seseorang dari Allah, bahkan justru membawanya makin dekat kepada Allah, maka cinta itu suci dan penuh keberkahan. Seperti sebuah nasihat, jangan mencari surga di luar rumah jika rumahmu telah menjadi taman cinta karena Allah. Dan juga rumah sebagai zawiyah yang tersembunyi. Nah, dalam tasawuf, rumah yang dipenuhi zikir, cinta, dan akhlak-akhlak yang baik itu bisa menjadi seperti zawiyah. Zawiyah itu apa? Tempat Allah memandang gitu. Tempat para salik beribadah dan mensucikan diri lah, itu zawiyah. Tidak semua perlu pergi kok orang pingin ketenangan pergi ke gunung bertapa atau menyendiri gitu, atau merenung di sungai. Alah itu loh, rumah tanggamu beresin. Saya nggak bisa nih, istri saya begini. Saya mau zikir aja di gunung. Batal mau jadi wali. Orang kayak gitu batal jadi wali. Hadapin dong istrimu dengan akhlak-akhlak Tuhanmu itu, akhlak-akhlak robbaniyah.
Makanya jika engkau tidak mampu berlari ke gunung seperti para zahid, maka jadikanlah rumahmu sebagai gunung, tempat berlindung dari nafsu dan dunia. Seperti itu. Jadi orang ngaku ahli ibadah, ilmunya banyak, sholatnya luar biasa, tahajudnya nggak pernah tinggal, puasanya Senin Kemis luar biasa. Ketika menghadapi rumah tangga, celek. Ada, saya nemuin tuh kayak gitu. Nemuin tuh kayak. Banyak malah yang habis 30 juz, suami istri mondok lama, cerai. Agama ini bukan tentang akal dan nafsu, bro. Asik. Ya, akal itu bukan tentang akal dan syahwat nafsumu, bukan. Ini tentang ruhani, bro. Asik. Ya, tentang ruhani. Jadi rumah tangga itu kita tentang ruhani. Ya, jadi saya harap diulang-ulang lah, biar kita sadar rumah tanggamu itu amanah dari Allah. Maka berperanlah dengan peran yang baik, sehingga kau kembali kepada Allah dengan tanggung jawab yang telah kau penuhi, sehingga engkau lepas dari banyak tuntutan itu nantinya. Puncak dari rumah tangga adalah ma'rifatullah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.